Salam, selamat pagi saudara sekalian. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita, Mazmur 3 ayat yang ke-8. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Dari Tuhan datang pertolongan. Ini adalah Mazmur yang ditulis oleh Daud ketika dia melarikan diri dari anaknya Absalom. Ketika Absalom mengkudeta Daud, maka Daud melarikan diri dari Absalom. Ketika Daud melarikan diri, Daud menulis Mazmur ini. Saudara-saudara, anak yang dijaga sejak kecil, anak yang ditimang-timang sejak kecil, anak yang ketika kecil diajak main perang-perangan, lalu ketika anak ini remaja diajak menggunakan alat-alat perang, diajar untuk berperang. Tetapi ketika anak ini menjadi dewasa, dia malah mengkudeta Daud, dia malah ingin membunuh Daud. Daud akhirnya lari dari Absalom. Daud begitu malu karena saudara-saudara, bagaimana persoalan keluarga akhirnya berubah menjadi persoalan negara. Daud akhirnya lari. Daud merasa begitu malu karena dikudeta oleh anaknya sendiri. Dan saudara-saudara, di dalam 2 Samuel 15 ayat yang ke-30, Daud mendaki bukit Zaitun sambil menangis. Kepalanya berkerudung dan Daud tidak menggunakan kasut. Saudara-saudara, di sini menunjukkan Daud merasakan stres yang luar biasa sampai dia menangis. Bagaimana mungkin anak yang begitu disayang malah mengkudeta dia dan malah ingin menikam dia dari belakang. Daud kepalanya berselubung, seorang raja yang dihormati, seorang raja Israel yang sangat besar, tetapi dia dikudeta oleh anaknya sendiri. Seorang pejuang yang luar biasa ketika mengalahkan Goliat, seorang yang dipuja-puja oleh rakyat Israel. Tapi sekarang Daud harus berlari, bahkan tanpa memiliki sesuatu apapun. Terlihat bahwa Daud bahkan tidak menggunakan kasut. Saudara-saudara, apa yang dialami oleh Daud ini, jika ada pihak yang harus disalahkan, maka pihak itu adalah Tuhan. Karena Daud ketika muda, dia tidak pernah berpikir untuk menjadi raja, tetapi Tuhanlah yang menginginkan dia untuk menjadi raja. Ketika dia menggembalakan kambing domba, dia dipanggil oleh Samuel, diurapi untuk menjadi raja. Kalau ada pihak yang harus disalahkan, maka pihak itu adalah Tuhan. Tetapi saudara, kita bisa belajar dari Mazmur ini, Daud tidak menyalahkan Tuhan. Daud berdoa pada Tuhan. Kalau kita lihat dari ayat yang pertama, kita bisa melihat Daud berkata, betapa banyaknya musuhku, tetapi aku berseru kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Setelah dia berdoa, dia kemudian membaringkan dirinya untuk tidur. Saudara, walaupun persoalan begitu berat, tapi Daud masih sanggup untuk tidur. Di sini kita bisa melihat teladan yang luar biasa dari Daud. Ketika dia menyerahkan persoalannya kepada Tuhan, dia percaya penuh pada kuasa Tuhan, percaya penuh pada pertolongan Tuhan. Makanya Daud bisa tidur. Apakah saya sudah tidur? Ketika bangun tidur, masalahnya selesai? Tidak. Ketika bangun pagi, Daud mengatakan, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Dan saudara-saudara, orang-orang yang mengepungnya masih tetap ada. Tetapi Daud mengatakan bahwa dia bisa bangun karena Tuhan menopang dia. Dan saudara-saudara, Tuhan tidak menyanyiakan iman dari Daud ini. Daud akhirnya sejarah membuktikan bahwa akhirnya Daud bisa merebut kembali kerajaannya dan dia kembali menjadi raja. Di sini Daud bukan hanya berteriak kepada umat Yahudi, bukan hanya berteriak kepada orang Yahudi, bukan hanya berteriak kepada saya dan saudara sebagai orang percaya, tetapi Daud berteriak untuk seluruh orang yang ada di muka bumi ini. Dari Tuhan datang pertolongan. Saudara-saudara, sesaat lagi kita akan mengakhiri tahun 2021. Tinggal 4 hari lagi kita berada di tahun 2021 ini. Dan 4 hari lagi kita akan memasuki tahun 2022 yang penuh dengan misteri. Tentu tahun 2022 penuh dengan kesukaran, kesulitan, persoalan, dan hal-hal buruk yang menanti kita di depan. Tetapi saudara, milikilah iman seperti Daud, milikilah sikap seperti Daud. Tidak menyalahkan Tuhan ketika mengalami hal buruk dalam hidupnya. Berdoa pada Tuhan, menyerahkan persoalannya. Dan ketika sudah menyerahkan persoalannya pada Tuhan, dia percaya penuh pada Tuhan. Dengan iman, kita juga bisa seperti Daud. Kita bisa berkata dengan iman, selamat datang tahun 2022. Selamat tahun baru, tahun 2022. Apapun yang terjadi di tahun 2022, kami percaya dari Tuhan datang pertolongan. Tuhan, terima kasih untuk firman. Kami belajar satu bagian ketika Daud harus lari dari anaknya Absalom yang ingin membunuh. Daud tidak menyalahkan Tuhan. Daud tetap percaya pada Tuhan, berdoa pada Tuhan, menyerahkan penuh persoalannya pada Tuhan.
dan Tuhan tidak menyanyiakan iman dari Daud. Terima kasih Tuhan untuk firman. Dimuliakanlah Engkau di atas firman. Amin. Saudara, saya terus mengajak saudara untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Selamat tahun baru 2022. Dari Tuhan datang pertolongan.